Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan kegiatan tambahan yang kami lakukan untuk kegiatan di sekolah di SD Negeri 1 Sambangan. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu jadi kegiatan yang kami lakukan itu adalah kegiatan kreasi ramah lingkungan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh guru dengan mengaitkan pada pembelajaran yang diintegrasikan dengan prinsip Trita Karana dan kewirausahaan secara tersurat, namun tetap bermakna bagi peserta didik. Terdapat beberapa langkah yang kami laksanakan dalam program kreasi ramah lingkungan ini. Untuk rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan beberapa langkah rincian pelaksanaan program kreasi ramah lingkungan. Kegiatan tambahan ini akan dilaksanakan oleh guru. Program kewirausahaan kreasi ramah lingkungan dapat mencakup beberapa langkah dan kegiatan, yaitu yang pertama, pengenalan konsep lingkungan dan Trihita Karana. Peserta didik diperkenalkan dengan konsep pentingnya menjaga lingkungan dan prinsip Trihita Karana yang mencakup hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai keberagaman lingkungan dan ekosistem, serta pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Peserta didik juga diajak untuk memahami konsep Trihita Karana yang mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tergantung pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan Tuhan. Dalam konteks ini, peserta didik diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati alam, memperlakukan lingkungan dengan baik, dan bertanggung jawab atas dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk memahami dampak positif dari produk ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah, penghematan sumber daya alam, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Dengan memperkenalkan konsep ini secara detail, diharapkan peserta didik dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai diskusi dan menumbuhkan jiwa kreatif peserta didik dalam berwirausaha. Jadi pada aspek ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menghasilkan ide-ide kreatif untuk proyek kewirausahaan yang ramah lingkungan. Pertama, mereka diajak untuk memahami konsep kewirausahaan dan pentingnya berwirausaha dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menciptakan ide-ide bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selama proses ini, peserta didik diberikan panduan dan bimbingan untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat sosial yang signifikan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengemban keterampilan kewirausahaan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, pada aspek pemilihan proyek dalam berwirausaha, setiap kelompok peserta didik memulai dengan memilih satu ide kreasi proyek kewirausahaan yang akan mereka jalankan. Proyek dipilih berdasarkan kriteria keberlanjutan, keseimbangan lingkungan, dan potensi dampak positif bagi masyarakat. Mereka diminta untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti berapa banyak limbah yang dapat dihindari, sejauh mana produk dapat didaur ulang, dan apakah proyek tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran lingkungan. Salah satu proyek yang dipilih dalam program ini adalah kreasi dari kerajinan tutup botol bekas. Dengan memanfaatkan tutup botol bekas, mereka dapat membuat berbagai macam kerajinan tangan seperti hiasan dinding, tempat pensil, atau bahkan mainan edukatif. Melalui proyek ini, mereka tidak hanya belajar tentang pentingnya daur ulang dan mengurangi limbah plastik, tapi juga mengembangkan keterampilan kreatif dan kewirausahaan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan pada perencanaan dan persiapan dalam berwirausaha. Peserta didik merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek kewirausahaan mereka. Ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menentukan sumber daya alam yang dibutuhkan, seperti bahan baku untuk kerajinan, peralatan, dan tenaga kerja. Selain itu, mereka juga perlu menyusun anggaran untuk proyek, mengidentifikasi biaya produksi, dan memperkirakan pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk. Selama proses ini, peserta didik diberi kesempatan untuk belajar tentang konsep dasar merencanakan bisnis, termasuk bagaimana melakukan perhitungan biaya produksi sampai dengan penetapan harga dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami langkah-langkah ini, mereka dapat mengembangkan keterampilan manajemen dan keuangan yang penting dalam menjalankan bisnis kecil mereka sendiri. Setelah merencanakan, jadi tahap yang kelima, pelaksanaan proyek dalam berwirausaha. Setelah merencanakan proyek kewirausahaan mereka, peserta didik mulai melaksanakan proyek dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan trihita karana. Mereka menerapkan rencana mereka dengan kreativitas dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, mereka membuat prototipe produk mereka menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti tutup botol bekas dengan menjunjung tinggi konsep daur ulang dan penggunaan kembali. Proses ini melibatkan kolaborasi antara anggota kelompok untuk menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas. Setelah prototipe selesai, mereka mempresentasikan hasil karyanya kepada kelas atau komunitas sekolah, berbagi tentang ide-ide kreatif mereka, proses pembuatan produk, serta dampak positif yang diharapkan dari proyek kewirausahaan mereka. Presentasi ini tidak hanya membantu mereka memperoleh pengalaman berbicara di depan umum, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial di antara sesama siswa dan masyarakat sekolah. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait tahap ke-6 dan ke-7, yakni pengamatan dan evaluasi, serta refleksi dan pembelajaran. Untuk tahap yang ke-6, yakni pengamatan dan evaluasi. Setelah melaksanakan proyek kewirausahaan mereka, peserta didik terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan oleh proyek tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka melakukan pengamatan terhadap bagaimana produk mereka mempengaruhi lingkungan sekitar, apakah terjadi perubahan positif seperti pengurangan limbah atau peningkatan kesadaran lingkungan di komunitas. Selain itu, mereka juga mengevaluasi respon masyarakat terhadap produk mereka. Apakah produk tersebut memiliki kebutuhan atau memberikan nilai tambahan bagi masyarakat. Selama proses pemantauan dan evaluasi, peserta didik mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin muncul serta memperbaiki proyek jika diperlukan. Hal ini dapat melibatkan perbaikan produk, penyesuaian strategi pemasaran, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, mereka belajar untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang selanjutnya dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk tahap yang ke-7, yakni refleksi dan pembelajaran. Setelah menyelesaikan proyek kewirausahaan, peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang mereka dapatkan selama pelaksanaan proyek. Mereka mengintrospeksi pengalaman mereka dalam menjalankan proyek dan mempertimbangkan pentingnya menjaga lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui tindakan nyata. Peserta didik menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memelihara lingkungan dan berusaha untuk menciptakan dampak positif dalam komunitas mereka. Peserta didik mungkin menyadari bahwa proyek kewirausahaan mereka bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Refleksi ini memungkinkan peserta didik untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memotivasi mereka untuk terlibat dalam aksi nyata menuju keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk tahap yang terakhir, yaitu pameran hasil karya. Setelah peserta didik melaksanakan dari tahap pertama hingga tahap ketujuh, diperolehlah hasil karya peserta didik. Selanjutnya, hasil karya tersebut akan dipamerkan dalam pameran hasil karya. Peserta didik akan mengadakan pameran untuk memamerkan hasil karya dan proyek kewirausahaan mereka di sekolah. Pameran ini menjadi platform bagi peserta didik untuk berbagi inspirasi dan memberikan pengaruh positif kepada sesama peserta didik dan masyarakat sekolah. Dalam acara ini, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan produk-produk yang telah mereka hasilkan dan menjelaskan proses pembuatan serta nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan melalui karya tersebut. Pameran ini akan dijadikan sebagai ajang juga untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman selama melaksanakan proyek kewirausahaan, sehingga memotivasi peserta didik lainnya untuk terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan. Selain itu, acara ini juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat sekolah untuk memperoleh produk-produk ramah lingkungan yang telah diciptakan oleh peserta didiknya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam dan mendorong partisipasi dalam upaya pelestarian alam secara aktif. Dengan demikian, pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk memamerkan hasil karya, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kesadaran lingkungan dan semangat kewirausahaan di kalangan peserta didik dan masyarakat sekolah. Jadi, nantinya melalui kegiatan kreatif ramah lingkungan, peserta didik tidak hanya belajar tentang bagaimana itu kewirausahaan, tetapi juga memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Program ini nantinya mencerminkan komitmen untuk menciptakan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan mampu berinovasi untuk berkelanjutan yang lebih baik. Pelaksanaan program kewirausahaan kreasi ramah lingkungan di sekolah dasar dapat secara langsung terkait dengan konsep Trihita Karana, sebuah filsafat Hindu yang menekankan adanya keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Melalui program ini, peserta didik dapat belajar untuk menghargai dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiga elemen tersebut. Pertama, pada aspek hubungan manusia dengan Tuhan tercermin dalam kesadaran peserta didik tentang pentingnya merawat dan melindungi ciptaan Tuhan seperti lingkungan alam. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan sesama tercermin dalam kolaborasi antar peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendorong dan mendukung usaha-usaha kreatif siswa dalam menciptakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam yang tercermin dalam kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab dalam menciptakan produk. Dengan demikian, melalui kegiatan atau program kewirausahaan kreasi ramah lingkungan, siswa tidak hanya belajar tentang berwirausaha, tetapi peserta didik dapat memperkuat nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.